kita menyelam lebih jauh, aku mau tanya dulu deh. Kalian pernah mikir gak gimana podcast yang tiap hari kita dengerin bisa eksis? Kalau aku sih mikirnya cuma aplikasi editing, mic bagus, terus langsung upload aja ke Spotify. Padahal semua itu nggak akan terjadi tanpa adanya generasi komputer ketiga. Komputer generasi ketiga itu muncul pada tahun 1964 sampai 1971, dan ini baik banget dalam sejarah teknologi. Apa sih yang bikin beda dari generasi sebelumnya, Imam? Generasi ini komputer sudah mulai pakai IC, jadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat listrik daripada komputer sebelumnya yang masih pakai transistor besar. Dan karena lebih efisien, komputer jadi bisa dipakai lebih luas, bukan untuk ilmuwan dan militer saja. Bahkan lembaga pendidikan dan bisnis pun itu juga sudah memakainya juga. Oh, jadi revolusi ini bikin komputer makin umum dan makin dekat sama masyarakat. Benar sekali, dan itu menjadi fondasi yang penting buat kemunculan komputer pribadi yang kita pakai seperti buat ngerekam dan ngedit podcast. Coba bayangin kalau kita masih hidup di era generasi komputer pertama. Ukurannya gede kayak lemari es, panas, dan cuma bisa ngerjain satu tugas aja. Aduh, kalau gitu nggak akan ada podcast dong. Kita buat ngerekamnya aja butuh satu ruangan buat mesinnya. Gak mungkin sekali kan teman-teman? Makanya revolusi generasi ketiga itu sangat penting. Dari situ lahir perangkat lunak dan perangkat keras yang terus berkembang sampai akhirnya kita bisa produksi konten di kamar pakai laptop aja. Jadi, meskipun kita udah hidup di era AI dan cloud, kita harus tetap ngasih kredit ke generasi ketiga ini. Betul sekali, karena tanpa adanya langkah awal itu, mungkin podcast yang kita dengerin tiap hari tidak akan pernah ada. Oke deh, itu aja dari kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Tetap kreatif, tetap berkarya. Dadah. Dadah!